Di video hari ini, aku mau nunjukin persis caranya ngumpulin email ke form dari Flowdesk. Apa kabar guys? Namaku Ashley. Dan kalau kamu lagi penasaran gimana mulai bangun list email tanpa harus hire web developer atau beli tool mahal lagi, tutorial ini buat kamu. List email adalah salah satu aset paling berharga yang bisa kamu pakai buat bisnis. Platform media sosial bisa berubah, algoritma bergeser, tapi list kamu adalah sesuatu yang kamu punya sendiri. Flowdesk bikin super mudah dengan desain opt-in formnya yang keren. Dan kamu bahkan bisa menghubungin langsung ke website biar setiap pengunjung bisa jadi subscriber. Langsung aja kita mulai guys. Yang pertama, apa sih Flowdesk itu kalau kamu masih baru? Flowdesk adalah platform email marketing yang dirancang simple, modern, dan visually stunning guys. Dia ini ngasih kamu alat desain drag and drop, template siap pakai, dan automation yang jalan di background. Yang bikin Flowdesk unik adalah biayanya flat bulanan. Nggak peduli seberapa banyak subscriber kamu guys. Tapi kita bahas price yang lebih lanjut nanti di videonya ya guys. Flowdesk bikin ngebangun list ini super mudah karena form, landing page, dan email semuanya ada di satu dashboard. Kamu nggak harus ngurus terpisah buat form, semuanya dibangun buat kerja bareng. Kenapa form penting? Form adalah pintu depan ke list kamu. Form kamu nggak bakal bisa nangkep subscriber baru. Form ini cuma kotak di website kamu di mana pengunjung bisa masukin nama dan email. Begitu mereka submit, mereka langsung ditambahin ke akun Flowdesk kamu dan bisa mulai terima email dari kamu tentunya. Desain form kamu itu penting karena ini tuh kesan pertama yang orang dapetin tentang brand kamu guys. Kalau form kamu kelihatan kuno atau nggak terpercaya, orang bakal ragu buat masukin data mereka. Tapi kalau kelihatan bersih dan profesional, mereka jauh lebih mungkin daftar. Formnya Flowdesk ini beneran ngejawab masalah ini dengan ngasih template yang udah kelihatan rapi. Jadi kamu nggak usah khawatir soal code atau desain. Langsung aja kita mulai. Langkah nomor satu adalah nentuin apa yang kamu tawarin sebelum kamu login ke Flowdesk. Pikirin dulu form kamu ini nawarin apa. Kebanyakan orang nggak mau cuma join list aja. Mereka ini mau sesuatu balik. Bisa guide gratis, kode diskon, kursi webinar, atau bahkan cuma update rutin. Tanya diri sendiri kenapa orang mau kasih email ke aku hari ini. Begitu kamu punya jawabannya, kamu bisa kasih headline pendek buat form yang ngekomunikasiin manfaat itu dengan jelas. Misalnya bisa kayak diskon 10% order pertama kamu, download guide meal planning gratis, gabung sama 2000 pengusaha yang ngedapetin tips tumbuh mingguan. Ini bakal ngebikin form kamu jadi jauh lebih menarik dan ningkatin sign up-nya. Langkah nomor 2 adalah bikin form baru di Flowdesk. Kalau kamu belum punya plan Flowdesk, kamu bisa daftar pakai link eksklusif kita yang ada di deskripsi. Kamu bisa ngedapetin diskon 50% di tahun pertama. Lewat link itu, kamu bisa daftar pakai Google atau masukin email dan password. Begitu masuk, ini tampilan homepage-nya guys. Tapi kita bakal ke form. Seperti yang kamu lihat, aku punya banyak di sini. Tapi kita mau klik new form. Jadi buat nge-review, kita punya 3 tipe form utama yang bisa kamu tambahin ke website. Di sini ada inline form, jadi ini tuh tertanam langsung di halaman situs kamu kayak di tengah blog post atau di bawah homepage. Ada pop-up form yang ini tuh muncul di halaman setelah beberapa detik atau pas orang lagi nge-scroll. Terus ada full page form dan ini tuh landing page standalone yang di host Flowdesk yang bisa kamu link kalau kamu nggak mau embed apapun ke situs. Sekarang kita mau fokus ke pop-up form karena ini tuh yang paling umum di website. Dan langkah nomor 3 adalah customize dan design. Jadi begitu kita pilih form, kita tentuin headline-nya dan mungkin satu kalimat pendek di sini. Cukup tulis satu kalimat pendek di bawahnya yang jelasin apa yang mereka dapat sebenarnya guys. Aku super saranin jaga form tetap simpel, cuma nama dan email dan biasanya udah cukup guys. Karena kalau kamu minta terlalu banyak di awal malah ngurangin sign up-nya. Kamu bahkan bisa nambahin warna brand kamu. Punyaku udah ditambahin di sini, tapi kita bisa ubah semuanya biar cocok sama brand yang kita mau. Terus kamu bisa upload logo kamu juga. Tujuannya biar form tetap bersih dan profesional. Form yang rame malah bikin orang males isi. Seperti yang aku bilang, mungkin kita mau nambahin field nama juga biar kamu bisa personalisasi email ke mereka juga guys. Langkah nomor 5 adalah nambahin pesan terima kasih atau dialihkan. Jadi setelah orang isi form kamu bisa nambahin pesan terima kasih di halaman yang sama atau ngalihin ke halaman lain. Kamu bisa masukin pesan terima kasih yang cepat dan simple dan ngasih tahu mereka bahwa submission mereka ini udah masuk. Nah, untuk ngalihin bisa bawa mereka ke landing page dengan detail lebih banyak kayak download gratis atau yang kayak gitu guys. Pilihannya tergantung penawaran kamu. Tapi kuncinya pastiin subscriber ini langsung merasa diakui. Jadi kamu tinggal klik di sini dan toggle ke thank you. Kamu bisa pilih salah satu pesan ini atau bahkan ketik pesan custom kamu sendiri. Kalau mau dialihin ke URL, tinggal copy paste URL itu di sini dan mereka bakal dibawa ke sana. Jadi sekarang yang harus kamu lakuin buat nautin ke website adalah copy kode ini, tinggal copy aja dan langsung taruh di website kamu. Dan sekarang yang perlu kamu lakuin adalah install ini di setiap halaman website kamu sebelum closing. Kamu cuma perlu nambah snippet ini sekali meskipun kamu punya banyak form. Tapi guys, kalau kamu pakai aplikasi website bertenaga AI atau UI Builder, kamu bisa paste prompt ini langsung ke chat
chat atau area instruksi buat buat embed form kamu. Langkah nomor 7 adalah tes form kamu. Aku selalu saranin jangan skip testing, begitu form udah live, kamu bisa buka website kamu di mode penyawaran dan isi sendiri. Apakah ngeload dengan benar? Apakah field-fieldnya jalan di website dan mobile? Apakah pesan terima kasih atau trigger pengalihannya udah benar? Atau apakah subscriber kamu muncul di segmen yang benar di dalam Flowdesk? Nangkap masalah di sini, pastiin pengunjung kamu dapat pengalaman yang lancar, guys. Sekarang langkah nomor 8 adalah ngehubungin ke workflow. Begitu kamu nyaman dengan form, langkah selanjutnya adalah ngehubungin ke workflow. Misalnya nih, kamu bisa nge-setup automation di mana siapa aja yang sign up lewat form otomatis dapetin welcome sequence. Ini tuh artinya form kamu nggak cuma ngumpulin email, tapi mulai hubungan beneran. Meskipun kamu belum siap buat workflow, ini tuh worth it buat rencanain dari sekarang karena form dan automation itu kerja bareng. Jadi buat ngebikin workflow, kamu masuk ke bagian workflow, aku cuma mau nunjukin contoh gimana tampilannya. Jadi kamu bisa pastiin segmen kamu teratur karena pas orang ditambahin ke segmen itu, ini tuh nge-trigger seluruh workflow-nya. Jadi ini welcome sequence sederhana, aku punya email nomor 1 nunggu 2 hari, email nomor 2 nunggu 3 hari, dan seterusnya biar kamu beneran terhubungan. Dan apalagi kalau kamu janjian kode diskon 10%, kamu harus pastiin beneran kirim kode diskon itu ke mereka kecuali kalau ada halaman dialihkan. Jadi begitu guys, form dan workflow bisa kerja bareng-bareng. Langkah nomor 9 adalah nge-track performa dan analitik. Flowdesk ngasih analitik sederhana buat form kamu. Kamu bisa lihat berapa orang yang nge-view form dan berapa banyak yang submit. Ini tuh ngebantu kamu ngehitung conversation rate. Kalau kamu notice banyak view tapi sedikit sign up, pertimbangin buat headline, simpelin fieldnya, atau mungkin ganti offernya sama sekali. Bahkan nge-tweak kecil bisa bikin perbedaan besar di conversation. Jadi kita bakal ke contoh form, aku baru aja bikin yang baru, aku punya 5 pengunjung, 2 opt-in, dan conversation rate-nya ini 40%. Kamu bisa klik analitik di sini, kita punya 29 pengunjung, 5 opt-in, conversation rate-nya 17%. Seperti yang kamu lihat, ini tuh cuma sign up newsletter, jadi mereka nggak dapat apa-apa balik. Yang ini sebenarnya dapat, dan kalau mau lihat lebih dalam, kita bisa ke analitik, terus ke form, jadi kamu bisa lihat metrik form seumur hidup. Dan kamu bisa lihat aku dapat 1 sign up, terus kamu bisa lihat 30 hari terakhir berapa opt-in dan performanya perform. Jadi lagi, mereka ini punya banyak info bagus di sini yang bisa kamu lihat beneran. Dan lagi-lagi guys, aku tuh suka banget sama Flowdesk karena mereka ini beneran bikin semuanya jadi simple. Terakhir, aku cuma mau ngebahas beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Pertama adalah minta terlalu banyak info. Kamu bisa tetap nama dan email dulu dan kamu bisa ngumpulin detail lebihnya nanti. Kesalahan berikutnya adalah pakai copy generik kayak sign up for updates. Ini tuh lemah banget. Kamu harus selalu ngasih alasan jelas buat sign up. Kamu bahkan bisa lihat dari analitik aku sendiri. Berikutnya adalah nyembunyi info. Kamu harus taruh di area yang sangat kelihatan kayak above the fold di homepage, di blog post, atau sebagai pop-up. Berikutnya adalah nggak ngetes di mobile. Kalau form kamu ini kelihatan rusak di HP, kebanyakan orang nggak bakal komplain guys. Dan terakhir, lupa ngehubungin ke segmen. Tanpa segmen, subscriber kamu nggak bakal teratur dan kamu nggak bisa nge-trigger workflow-nya. Sekarang aku cuma mau ngebahas pricing berbeda dan opsi plan-nya. Jadi seperti yang aku bilang, unlimited-nya ini bakal hilang, tapi buat sekarang sampai 28 November kamu masih bisa nge-lock unlimited. Jadi mereka ini punya plan gratis, tapi nggak ada automation. Terus ada plan profesional, harganya ini mulai dari $38 per bulan, dan kamu dapat unlimited email dan subscriber buat sekarang. Ada automated workflow, smart send times, advanced segmentation, detail performance dan analitik, dan integration serta API. Terus untuk plan advance-nya ini harganya mulai dari $64 per bulan dan kamu nggak dapetin semua yang ada di plan profesional, tapi kamu dapat payment dan check out. Jadi lebih fokus ke e-commerce. Tapi lagi guys, kalau kamu pakai link eksklusif kita yang ada di deskripsi, kamu bisa dapat diskon 50% di tahun pertama dan lock rate unlimited-nya karena ini tuh bakal hilang. Jadi, apakah Flowdesk ini cocok buat kamu? Kalau kamu mau form yang kelihatan profesional tanpa sentuh kode, Flowdesk ini pilihan yang bagus banget. Dan kalau kamu pengen numbuhin list tanpa stres soal pricing tier, ngebayar flat setiap bulan adalah keuntungan besar buat sekarang. Kalau kamu mau form, email, dan automation semua di satu tempat, Flowdesk ini ngehemat kamu dari juggling yang banyak tools. Tapi kalau kamu butuh fitur CRM yang super advance atau reporting mendalam, Flowdesk mungkin terasa agak simple dibanding platform level enterprise. Tapi buat pemilik bisnis kecil dan pengusaha, Flowdesk ini pas banget guys. Mudah dipakai dan bikin brand kamu kelihatan rapi dari interaksi pertama. Intinya adalah ngumpulin email di website kamu pakai Flowdesk Form. Ini tuh super simple, ramah pemula, dan powerful. Form kamu adalah entry point buat ngebangun list yang kamu punya. Dan dengan Flowdesk, kamu bisa bikin kelihatan profesional dan hubungin langsung ke automation kamu. Kamu bisa mulai dengan satu offer kuat, desain form bersih, embed di situs kamu, dan ngetes begitu live guys. Dan kamu bakal punya
sistem yang nangkep leads buat kamu 7 kali 24 jam. Ini tuh fondasi dari setiap strategi email marketing yang kuat. Dan sebagai catatan, aku tahu betapa overwhelming rasanya pas mulai bangun list email. Dari desain, teks setup, dan cari tahu apa yang ditawarin, bikin mudah banget overthinking. Tapi dengan Flowdesk, kamu nggak perlu ribet, guys. Kamu bisa mulai dengan satu form, satu offer, dan satu segmen. Terus bangun dari situ. Kalau kamu pengen nyoba Flowdesk sendiri dan ngelok plan unlimited, jangan lupa pakai link kita yang ada di bawah. Aku mau bilang ini tuh link affiliate, artinya aku mungkin dapat komisi kecil tanpa biaya tambahan untuk kamu. Jadi kalau kamu mutusin pakai link itu, aku cuma mau bilang makasih banget atas dukungannya ke channel ini. Ini tuh beneran ngebantu aku untuk terus bikin konten tutorial gratis kayak gini. Channel ini didedikasikan buat ngebantu pengusaha dan pemilik bisnis kecil berkembang lebih pintar secara online. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Dan aku bakal senang banget kalau kamu mau ninggalin komentar atau pertanyaan di bawah, guys. Makasih banget udah nonton dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.